Kembali lagi bersama saya Prawito Doro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana merencanakan sebuah REST API yang baik sesuai dengan project yang kita miliki. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari hal basic tentang REST API dengan menggunakan Node.js dan Express. Sebelum kita langsung masuk ke dalam pembuatan REST API sesuai dengan apps yang kita miliki, sebaiknya kita merencanakan terlebih dahulu seperti apa nantinya API yang akan kita buat. Hal ini sangat bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui seberapa banyak API yang belum selesai, seberapa banyak API yang sudah selesai, dan bagaimana API itu nantinya akan dikonsum oleh customer atau oleh klien. Baik, yang biasa saya lakukan untuk merencanakan sebuah API, biasanya saya membuat notes atau catatan di dalam project API ini. Biasanya di dalam root project ini saya biasa memberikan catatan atau API planning. Tipenya hanya file saja. Jadi ini hanya berupa catatan saja yang mana nanti pas production ini akan saya remove. Dengan adanya catatan ini saya akan mengetahui seberapa banyak API yang akan saya buat dan API mana saja yang telah selesai. Dalam planning sebuah API, memang ada beberapa tools yang biasa digunakan oleh para developer atau backend engineer, biasanya menggunakan Swagger, bisa juga dengan API ataupun dengan Postman. Nah, karena nanti kita akan menggunakan Postman, maka kita akan menggunakan Postman juga sebagai media untuk membuat dokumentasi dari API kita. Nah, selain daripada dokumentasi tersebut, kita akan planningkan dulu API yang akan kita buat. Pertama, di sini kita akan mencatat beberapa API yang akan dibuat sesuai dengan screen yang kita temui dalam sebuah project. Nah, contoh dalam project kita memiliki login dan register di sini. Kemudian kita bisa memplanningkan kira-kira API seperti apa yang akan kita buat. Di sini kita akan menerima 3 form input, sehingga nanti kita bisa membuat planning. Pertama kita akan memiliki authentication. Nah, di sini mungkin untuk proses authentication ada mungkin nanti login, ada juga register ya, sesuai dengan screen yang kita miliki. Nah, di sini kita bisa memulai memplanningkan API untuk login, ingin seperti apa. Nah, di paling atas mungkin kita akan memberikan planning standar API. Nanti mungkin kita akan menggunakan pertama di sini root API-nya apa. Contoh root API itu mungkin bisa saja sampelnya di sini kita buat API kabayancoding.com atau mungkin di sini bisa MERN API kabayancoding.com. Kemudian setelah root API kita akan mendefinisikan versi. Nah, ini adalah best practice yang biasa digunakan. Jadi dalam membuat sebuah API itu sebaiknya kita membuat versi, supaya ketika API kita dikonsum oleh klien, mereka bisa melihat versinya. Katakan responsnya berubah, ataupun request-nya standarnya jadi berubah. Nah, mereka bisa melihat versinya. Oh, ternyata saya menggunakan versi yang lama, sehingga tidak berfungsi. Karena mungkin nanti versi 2, versi 3, dan seterusnya ternyata berubah. Nah, ini adalah cara terbaik untuk menginformasikan kepada klien bahwa kita memiliki versi untuk API kita. Nah, kita buat sampel di sini mungkin versi 1 juga. Kemudian, kalau ada di sini mungkin nanti grouping. Grouping itu seperti tadi di sini ada authentication. Mungkin ini disebut grupnya authentication. Jadi mungkin kita bisa grouping untuk auth contohnya authentication. Kemudian baru terakhir endpoint-nya. Nah, seperti apa? Di sini mungkin kita bisa buat login. Nah, ini mungkin sampel untuk membuat standar API yang akan kita buat. Kita tambahkan mungkin di sini untuk HTTP ya, karena mungkin Kabayan masih HTTP di sini. Oke, ini adalah sampel nanti standar yang akan kita buat untuk pembuatan API. Nah, setelah itu kita akan memplanningkan ada API apa saja yang akan kita buat. Ada login, ada register. Nah, ini untuk grupnya authentication. Kemudian nanti mungkin ada grup yang lainnya. Nah, ini ada register, kemudian ada login. Nah, kalau sudah login, dia akan masuk ke homepage. Nah, mungkin homepage ini bisa kita sebut dengan main app. Untuk groupingnya untuk main app, atau mungkin ini grup untuk blog. Nah, kita akan tambahkan mungkin nanti di sini
Pertama mungkin untuk create blog post. Nah, kita harus memilikinya. Kemudian selain create, kita bisa memiliki juga get blog post. Kemudian kita harus bisa mengupdate blog post. Kita juga perlu membuat delete blog post. Nah, kemudian kita planningkan nih API-nya akan seperti apa nanti. Oke, ini kita buat supaya ini sampel semua ya, seperti variabel version. Nah, seperti ini nanti standar yang akan kita buat untuk API kita. Ada root API, version, grouping, dan endpoint. Ini sampelnya seperti ini. Kemudian kita akan mulai masuk ke implementasi di sini. Nanti planningnya adalah root API /version. Nah, di sini slash akan kita grup menjadi auth, kemudian login. Nah, di sini kita akan copy juga untuk register. Barulah di sini kita akan buat request-nya apa. Nah, request yang akan kita minta dari customer adalah, mungkin yang paling tepat kita buat register paling awal ya. Karena dimulai dari register. Nah, ini baru login. Ada request yang kita minta kepada klien, yaitu ada name, kemudian ada email, oke, nah ini ada request, kemudian kita akan membuat nanti standar responsnya seperti apa. Selanjutnya kita juga harus membuat error response. Nah, ini sangat penting supaya kita memiliki standar error response. Nah, kita bisa membuat di sini ada standar API. Mungkin kita bisa membuat juga di sini standar error response. Mungkin bukan standar error response kali ya, mungkin standar status response. Nah, kita akan buat contoh. Mungkin kalau 200, ini artinya oke. Call API, sukses. Oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan mungkin 201. Ini biasa disebut dengan created. Dan beberapa respon mungkin yang akan saya masukkan di sini untuk memudahkan kalian memberikan respon yang standar. Baik, inilah standar status response yang biasa kita berikan kepada klien dengan beberapa penjelasan di sebelah sampingnya. Mungkin kita akan rapikan. Oke, jadi kita memiliki standar status response. Nah, di sini kita perlu infokan juga kepada klien ada error respon apa saja dari sisi kita, sehingga ketika klien melihat status error tersebut, mereka akan paham bahwa oh ternyata salahnya ada di saya, oh ternyata salahnya ada di server. Contoh mungkin ada 400, nanti kita berikan error respon, input yang Anda masukkan tidak valid, dan seterusnya. Nanti kita berikan error respon sesuai dengan yang seharusnya. Nah, disinilah kita perlu merencanakan dengan baik API yang akan kita buat. Nah, kita sebaiknya membuat dulu perancangan API yang akan kita buat, sehingga nanti ketika proses pengerjaan API kita akan lebih cepat lagi dan lebih lancar lagi. Karena kita sudah memiliki responsnya mau seperti apa, request-nya mau seperti apa, sehingga nanti pada proses coding kita hanya tinggal membuatnya saja. Tidak lagi memikirkan apa saja yang perlu kita rencanakan untuk API kita. Baik,
Demikian untuk penjelasan tentang planning API kita. Dan selanjutnya silakan kalian isi sesuai dengan keperluan dari rencana API yang akan kalian buat. Demikian, semoga bermanfaat.